Halo teman-teman, selamat datang di channel Edukasi Online. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dokumen apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk pemberkasan CPNS 2019. Yuk kita bahas. Berikut ini persyaratan administrasi yang harus dilengkapi para peserta yang lolos CPNS 2019 berdasarkan Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018. Dokumen pertama yaitu surat lamaran. Dalam Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 disebutkan bahwa setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi untuk diangkat menjadi calon PNS wajib menyerahkan surat lamaran. Surat tersebut telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam sesuai format yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS. Nah, berikut ini adalah contoh surat lamaran CPNS. Ini merupakan contoh surat lamaran umum yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia. Nah, biasanya tiap instansi itu berbeda-beda ya untuk formatnya. Kemudian yang kedua adalah fotokopi ijazah asli atau STTB dan transkrip. Selain itu juga diperlukan fotokopi ijazah dan aslinya ya, yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan. Ya. Siapkan juga ijazah SD sampai dengan SMA. Biasanya beberapa instansi meminta dokumen ini. Kemudian yang ketiga yaitu daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup harus bertanda tangan peserta yang bermaterai. Formulir isiannya sudah disediakan di website https://sscn.bkn.go.id dan di website lainnya yang ditentukan panitia. Biasanya untuk daftar riwayat hidup ini sudah sesuai dengan format dari BKN ya, jadi tiap instansi biasanya sama. Nah, berikut ini adalah contoh daftar riwayat hidup. Kurang lebih seperti ini ya. Ini merupakan anak lampiran 3 dari Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai negeri sipil. Jadi nanti kurang lebih formatnya seperti ini. Kemudian yang keempat yaitu surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia itu harus kita lengkapi ya sebagai syarat CPNS dan biasanya bisa didapatkan di Polres sesuai KTP yang bersangkutan ya. Jadi untuk pembuatan SKCK ini harus sesuai dengan daerah yang ada di KTP kita dan tentunya harus dari Polres. Untuk membuat SKCK sebaiknya menunggu pengumuman dari instansi masing-masing di tanggal 30 Oktober 2020 karena biasanya keterangan saat pembuatan SKCK itu berbeda-beda ya instansi. Jadi kita tunggu saja setelah pengumuman tanggal 30. Kemudian surat keterangan sehat. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani didapat dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Jadi jangan sampai membuat surat keterangan sehat dari dokter yang selain PNS ya, atau juga dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Dan untuk pembuatan surat keterangan sehat sebaiknya harus juga menunggu pengumuman dari instansi masing-masing di tanggal 30 Oktober 2020 karena biasanya juga di situ saat kita membuat surat keterangan sehat itu ada keterangan yang disyaratkan oleh beberapa instansi tertentu. Kemudian surat keterangan bebas narkoba. Surat itu ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang dimaksud. Nah, untuk dokumen ini juga sebaiknya menunggu pengumuman dari instansi masing-masing di tanggal 30 Oktober 2020 karena biasanya keterangan saat pembuatan surat keterangan bebas narkoba ini berbeda-beda juga tiap instansi. Kemudian yang ketujuh adalah dokumen surat pernyataan. Nah, untuk surat pernyataan biasanya disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian instansi masing-masing.
Nah, kurang lebih nanti isi surat pernyataan tersebut adalah sebagai berikut, yaitu pernyataan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang harus mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian selain itu berisi pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau CPNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, termasuk pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Kemudian surat pernyataan itu juga berisi tentang tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pernyataan itu juga tentang tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Dan yang terakhir, pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Dan juga biasanya ada surat pernyataan ya, ini berbeda-beda tiap instansi. Ada instansi yang meminta surat pernyataan bahwa nanti peserta tidak boleh mengajukan pindah atau mutasi selama 10 tahun. Nah, kemudian persyaratan lainnya ya di luar peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 yang harus kita siapkan adalah pas foto, scan atau fotokopi KTP ya. Kemudian STR bagi tenaga kesehatan, akreditasi kampus dan program studi, dan dokumen-dokumen lainnya sesuai dengan permintaan institusi masing-masing. Jadi kita harus menunggu lagi ya setelah pengumuman tanggal 30, biasanya nanti instansi akan memberikan persyaratan-persyaratan apa saja yang harus kita penuhi ya. Dan biasanya ada tambahan-tambahan tiap institusi. Kemudian ada info lainnya ya. Jadi semua persyaratan administrasi bagi yang lolos CPNS tahun 2019 harus dilengkapi paling lambat 15 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan. Jadi kalau misalnya pengumuman CPNS 2019 itu tanggal 30 Oktober, maka kurang lebih ya sekitar 2 minggu ya waktunya, yaitu sampai sekitar tanggal 14 Oktober. Dan ada kemungkinan pemberkasan berbasis digital 100% ya. Ini berdasarkan media briefing yang disiarkan oleh BKN. Katanya sih untuk pemberkasan tahun ini diusahakan berbasis digital 100%. Jadi kita harus dari sekarang ya persiapkan scan asli semua dokumen persyaratan yang tadi saya jelaskan, dari ijazah sampai dengan SKCK dan lain-lain, itu harus disiapkan scan aslinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa like dan subscribe channel saya. Terima kasih.